Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan sekarang ini. Karena kalau kita lihat betapa banyak orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, orang terdekat kita yang sudah tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan sekarang ini. Karena telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada arwah Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Seperti saat yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa Mat Santulas yang dirahmati Allah. Baiklah, pada pertemuan sekarang ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Surga Merindukan 4 Golongan. Kalau ditanya kepada masing-masing kita, sudah tentu semua orang akan menjawab bahwa semua orang akan ingin sekali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua orang bisa untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam, yang apabila dibaca akan mendapatkan pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat. Maka kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari gibah, bergunjing, atau membeberkan aib saudaranya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang dijelaskan di sana bahwa orang yang menggibah atau menggunjing sama halnya seperti manusia tersebut memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka oleh sebab itu, apalagi kalau kita dalam keadaan berpuasa, kita menggibah atau bergunjing, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan, melainkan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Pemirsa Mat Santulas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, golongan yang termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah orang-orang yang senantiasa memberi makan fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Betapa banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apabila kita mempunyai kelebihan harta atau kecukupan harta, maka hendaklah kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, golongan yang termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana dengan puasa tersebut dia bisa memelihara dari hal-hal yang akan bisa merusak puasanya tersebut, sehingga dia bisa mencapai takwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelaslah bagi kita bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia bisa menjaga puasanya tersebut dengan baik dan memperbanyak amalan-amalan atau ibadah di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.